Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah pengalaman belajar lapangan kedua, kita akan sama-sama membahas tentang problematika dalam program pemberdayaan masyarakat. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini yaitu 1. Pengertian umum tentang problematika. 2. Problematika yang sering dihadapi. 3. Faktor-faktor yang mendasari. 4. Upaya meminimalisir kegagalan. Baik teman-teman, sebelum masuk pada pembahasan, seperti biasa kami akan mengenalkan tim dosen dalam mata kuliah ini. Adapun sebagai penanggung jawab yaitu dengan saya sendiri, Ibnul Al-Jauzi Amri, dan sebagai pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Ibu Musyahidah Mustaqim. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian umum tentang problematika. Problematika mengacu pada situasi atau permasalahan yang kompleks dan sulit yang perlu dipecahkan atau dihadapi. Proses pengidentifikasian, pemahaman, dan penyelesaian problematika melibatkan analisis mendalam terhadap situasi atau permasalahan yang ada, serta penentuan langkah-langkah atau strategi yang tepat untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Problematika dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, politik, lingkungan, pendidikan, atau kesehatan. Hal ini melibatkan tantangan, pertanyaan, atau konflik yang kompleks yang membutuhkan pemikiran kritis, pemahaman yang mendalam, serta strategi yang efektif untuk dipecahkan atau dihadapi. Pengertian problematika juga dapat merujuk pada serangkaian masalah atau isu yang dihadapi oleh suatu kelompok atau masyarakat. Problem-problem ini dapat terkait dengan kekurangan sumber daya, kurangnya kesadaran atau pemahaman, ketidaksetaraan, konflik, atau hambatan-hambatan lain yang menghalangi tercapainya tujuan atau perubahan yang diinginkan. Dalam pengertian yang lebih luas, problematika mencerminkan keadaan atau situasi yang tidak memuaskan atau menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Hal ini mendorong pemikiran kritis, analisis, dan tindakan untuk mengatasi masalah yang ada dan mencapai perubahan yang positif. Selanjutnya, setelah kita telah memahami tentang problematika secara umum, kita akan membahas tentang hal-hal yang sering dianggap sebagai sebuah problem dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah pemaparannya. Implementasi program pemberdayaan dapat menghadapi beberapa problematika yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan dampak yang diharapkan. Beberapa problematika yang sering muncul dalam implementasi program pemberdayaan meliputi 1. Sumber daya yang terbatas. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah keterbatasan sumber daya, baik itu anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, atau fasilitas. Jika program pemberdayaan tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, akan sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 2. Koordinasi dan kolaborasi yang lemah. Program pemberdayaan sering melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pihak-pihak ini dapat menghambat implementasi program dan mengurangi efektivitasnya. 3. Kurangnya partisipasi masyarakat. Program pemberdayaan yang berhasil harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang akan menjadi sasaran program. Namun, seringkali masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan dan implementasi program karena kurangnya kesadaran, motivasi, atau pengetahuan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program dan berpotensi menyebabkan kegagalan. 4. Tantangan budaya dan sosial. Setiap komunitas memiliki budaya, norma, dan nilai-nilai yang unik. Implementasi program pemberdayaan seringkali dihadapkan pada tantangan budaya dan sosial yang dapat mempengaruhi pemahaman, penerimaan, dan adopsi program oleh masyarakat. Memahami dan mengatasi tantangan ini merupakan hal penting untuk mencapai keberhasilan program. 5. Evaluasi dan pemantauan yang tidak memadai. Evaluasi dan pemantauan yang baik sangat penting dalam program pemberdayaan untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbaikan yang diperlukan. Kurangnya evaluasi yang memadai dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai dampak program dan kesulitan dalam mengubah atau meningkatkan strategi yang digunakan. 6. Keberlanjutan program. Program pemberdayaan yang sukses harus memiliki rencana keberlanjutan yang jelas. Terkadang,
Program tersebut menghadapi kesulitan dalam mempertahankan dukungan keuangan, administrasi, atau politik setelah periode pendanaan awal berakhir. Hal ini dapat menghambat kemampuan program untuk berkelanjutan dan memperoleh hasil yang langgeng. Mengatasi problematika dalam implementasi program pemberdayaan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Upaya seperti memastikan sumber daya yang memadai, membangun kemitraan yang kuat, mendorong partisipasi aktif masyarakat, menghormati budaya dan nilai-nilai lokal, memperkuat pemantauan dan evaluasi, serta merencanakan keberlanjutan program dapat membantu meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari program pemberdayaan. Baik teman-teman, kita telah membahas masalah-masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam program pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya masalah dalam program pemberdayaan. Berikut adalah beberapa penyebab umum yang sering terkait dengan masalah dalam implementasi program pemberdayaan. 1. Kurangnya pemahaman dan analisis awal. Jika program pemberdayaan tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang masalah yang ingin diatasi, kebutuhan masyarakat yang menjadi target, dan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana program akan dijalankan, maka program tersebut dapat menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kurangnya analisis awal yang baik dapat menyebabkan program tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. 2. Desain program yang tidak tepat. Desain program yang kurang tepat, seperti kurangnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, tidak adanya pendekatan yang holistik, atau tidak adanya strategi yang jelas, dapat menyebabkan masalah dalam implementasi. Program pemberdayaan yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi dan harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang relevan. 3. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Jika masyarakat tidak merasa memiliki program dan tidak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program, maka program tersebut mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya. 4. Kurangnya dukungan politik dan institusional. Program pemberdayaan memerlukan dukungan politik dan institusional yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi yang sukses. Jika tidak ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah atau dukungan institusional yang memadai, program pemberdayaan dapat menghadapi hambatan dalam hal akses sumber daya, koordinasi, dan keberlanjutan. 5. Ketidakcocokan antara program dengan konteks lokal. Setiap komunitas memiliki konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang unik. Jika program pemberdayaan tidak memperhitungkan konteks lokal dengan baik, misalnya dengan tidak memahami sistem nilai atau struktur sosial yang ada, program tersebut mungkin tidak efektif atau bahkan dapat menimbulkan konflik. 6. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif. Pemantauan dan evaluasi yang teratur dan komprehensif sangat penting untuk mengukur kemajuan dan dampak program. Jika tidak ada sistem pemantauan yang baik, atau evaluasi tidak dilakukan dengan cermat, maka akan sulit untuk mengidentifikasi masalah yang muncul selama implementasi dan membuat perbaikan yang diperlukan. 7. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar pihak. Program pemberdayaan sering melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, maka kita akan mencoba untuk mengatasi faktor penyebab munculnya masalah tersebut. Baik teman-teman, langsung kita masuk pada pembahasannya. Untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan program pemberdayaan, tentu bukan perkara mudah, namun ada beberapa langkah antisipasi dalam mengatasi kondisi tersebut agar tidak menimbulkan efek buruk dalam keberlanjutannya. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Pemahaman dan analisis yang mendalam. Pastikan adanya pemahaman yang mendalam tentang masalah yang ingin diatasi, kebutuhan masyarakat, dan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana program akan dijalankan. Lakukan analisis yang komprehensif sebelum merancang program pemberdayaan untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan nyata. 2.
Desain program yang tepat. Perancangan program pemberdayaan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan konteks masyarakat yang menjadi target. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perancangan program akan membantu memastikan relevansi dan efektivitas program tersebut. Pastikan adanya strategi yang jelas dan pendekatan holistik dalam desain program. 3. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Libatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program pemberdayaan. Berikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan berperan dalam pengambilan keputusan terkait program. Peningkatan partisipasi masyarakat akan meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat dan memperkuat pemilik program. 4. Dukungan politik dan institusional. Upayakan mendapatkan dukungan politik yang kuat untuk program pemberdayaan dari pemerintah dan pihak terkait. Bentuk kemitraan dengan institusi dan organisasi yang relevan untuk mendukung implementasi program dan memastikan tersedianya sumber daya yang cukup. Dukungan politik dan institusional yang baik akan memperkuat keberlanjutan dan efektivitas program. 5. Kontekstualisasi program. Sesuaikan program pemberdayaan dengan konteks lokal, termasuk nilai-nilai, budaya, dan struktur sosial yang ada. Lakukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal, berkolaborasi dengan pemimpin dan tokoh masyarakat, serta pelibatan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. 6. Pemantauan dan evaluasi yang efektif. Bentuk sistem pemantauan yang baik untuk melacak kemajuan dan dampak program secara berkala. Lakukan evaluasi yang komprehensif untuk mengidentifikasi masalah yang muncul selama implementasi dan memperbaiki program. Gunakan temuan evaluasi sebagai dasar untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 7. Koordinasi dan kolaborasi antar pihak. Bangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Fasilitasi forum koordinasi dan kolaborasi yang teratur untuk memastikan aliran informasi, berbagi sumber daya, dan mengatasi hambatan yang muncul selama implementasi program. 8. Rencana keberlanjutan program. Pastikan program pemberdayaan memiliki rencana keberlanjutan yang jelas. Identifikasi seluruh sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan memiliki pendanaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, tentu pengelolaannya akan lebih mudah. Baik teman-teman, itulah pembahasan tentang problematika dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dalam mata kuliah pengalaman belajar lapangan kedua. Tentu kami berharap, apa yang disajikan dalam materi ini bisa menjadikan teman-teman lebih paham terkait dengan problematika dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Baik teman-teman, atas waktu dan kesempatannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam berdaya untuk kita semua.